Dunia tanpa seni rupa serasa hampa. Jumpa lagi dengan saya, Jaya Adi, pelukis selebritis. Di sini saya akan bercerita tentang pelukis-pelukis full master Indonesia. Yang pertama di sini kita bahas tentang Basuki Abdullah. Basuki Abdullah itu adalah pelukis maestro lukis aliran naturalisme Indonesia yang kelahiran Solo. Bapaknya itu bernama Abdullah Suryo Subroto, yang dalam dunia seni rupa juga mencatatkan namanya secara dalam. Antara dia menjadi pelukis pemandangan bergaya Moi ini. Abdullah Suryo Subroto sendiri adalah putra dari Bapak Pergerakan Nasional, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Abdullah Suryo Subroto yang pelukis ini juga mempunyai anak yang semuanya jadi pelukis, antara lain Sujono Abdullah, Trijoto Abdul, Basuki Abdullah, Trijoto Abdullah, lalu Katri, sama yang terakhir Legowo atau siapa gitu. Sujono sendiri ini juga pernah namanya agak terkenal, termasuk Katri ini juga. Katri ini wanita. Nah, di antara itu yang paling kesohor adalah Basuki Abdullah. Menurut riwayat, Basuki Abdullah itu kelahiran 1937-an di desa Kebonan Seludari Solo itu. Tapi kemudian Basuki Abdullah ini dibesarkan oleh Pak Leknya, namanya Pak Sulaiman. Nah, Basuki Abdullah sendiri dari sekolah itu sudah menonjol gambarnya. Bahkan pelajaran yang lain dia tidak begitu menyukai, termasuk hitung-hitungan itu Basuki Abdullah tidak suka. Agak suka itu cuma pelajaran sejarah, dan tentu saja pelajaran menggambar. Kalau pas ulangan itu juga Basuki Abdullah itu malah menggambar gurunya, diam-diam menggambar. Jadi banyak sekali gambar-gambar yang dihasilkan dari pas sekolah itu, keluar masuk laci itu gambar, jadi masukkan laci gitu. Nah, karena ketahuan gurunya, Basuki Abdullah akhirnya disetrap, nggak boleh ikutan pelajaran gurunya. Tapi Basuki Abdullah itu mencari di mana gambar gurunya itu kok nggak ada. Tapi suatu saat diberitahu oleh gurunya itu kalau gambarnya disimpan oleh gurunya di rumah. Dan sebenarnya Basuki Abdullah pengen tahu gambar itu seperti apa sebagai sejarah, tapi sudah tidak terlacak lagi. Pas Basuki Abdullah waktu kecil ini, Basuki Abdullah itu mengayuh sepeda simleknya itu arah Parangtritis yang berjarak 20 kilo dari Jogja itu. Di malam yang gelap tuh nekat naik sepeda ke arah Parangtritis. Lalu di sana itu Basuki Abdullah semedi, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, pengen menjadi pelukis yang terkenal. Selama 2 jam lebih Basuki Abdullah seakan-akan semedi di sana. Baru selesai, setelah ada suara dari kejauhan laut sana, katanya, kamu pulang sajalah, di rumah sudah ada yang menunggu secara pasti. Lalu Basuki Abdullah pulang dengan menggenjot sepedanya itu secara semangat. Ternyata benar, sampai di rumah itu sudah ada surat di meja yang menyuruh Basuki Abdullah sekolah seni rupa di Belanda. Diberitahu oleh pamannya, Pak Leknya itu, Pak Sulaiman itu, atas beasiswa Katolik kelihatannya. Akhirnya Basuki Abdullah jadi sekolah seni rupa di Universitas Bildende Kunsten di Den Haag. Sebenarnya kurikulum itu harus diselesaikan secara 5 tahun secara normal, tapi ternyata Basuki Abdullah menonjol di situ cuma diselesaikan dalam 3 tahun.
Terus dosen-dosennya itu yang mengatakan kalau memang Basuki Abdullah menonjol di antara teman-teman seangkatannya. Basuki Abdullah sangat semangat untuk menimba ilmu di Belanda ini, lalu menerima pesanan lukisan-lukisan potret dari pembesar-besar yang tujuan Basuki Abdullah ini sebagai uang tersebut untuk biaya pulang ke tanah air. Lalu setelah di tanah air, pameran dengan gaya lukisannya yang dipelajari dari Eropa ini sangat mengagumkan dan dikagumi. Antara lain melukis pertempuran antara Gatotkaca dengan Antareja. Semuanya itu putra dari Werkudara, memperebutkan Sumbadra di atas perahu itu. Dalam cerita wayang mungkin disebut sebagai Sumbadra Larung. Dan karena hebatnya lukisan ini, banyak yang melihat lukisan ini memberi uang di hadapan lukisan itu. Pertama, padahal orang Belanda dulu sangat kagum, lalu secara spontan dia ngasih uang di depan lukisan itu. Terus yang lain ikut-ikutan memberi uang seikhlasnya kepada dia, sehingga terkumpul agak banyak. Juga zaman dulu saja sudah terkumpul berapa, 7 juta atau berapa gitu. Lalu kemudian Basuki Abdullah ini kangen dengan Belanda lagi, akhirnya kurang puas dengan belajar yang 3 tahun itu, kembali ke Belanda. Nah, di sana tidak cuma belajar seni rupa lagi, tapi menemukan cintanya di sana. Basuki Abdullah itu suka membaca, kadang-kadang di perpustakaan itu, di toko buku maksudnya, di toko buku itu dia suka membeli buku, tapi kadang-kadang juga suka membaca berlama-lama. Di suatu toko buku yang boleh membaca lama-lama itu ada penjaga yang namanya Maya, Pak ya. Akhirnya mereka saling jatuh hati, terus mengadakan pernikahan. Basuki Abdullah sangat bangga bisa menundukkan gadis Eropa, si Maya yang pipinya merona merah itu. Akhirnya kawin dengan Basuki Abdullah, lalu lahirlah putrinya yang bernama Saraswati. Tapi suatu saat akhirnya Maya kadang-kadang diboyong ke tanah air, kadang-kadang kembali ke Belanda. Tapi suatu saat mungkin tidak ada kecocokan di antara keduanya, akhirnya Basuki Abdullah dan Maya ini bercerai. Di kesendirian ini Basuki Abdullah tetap berkarya terus. Nah, kesukaannya Basuki Abdullah itu pada orang-orang yang mempunyai spirit atau mempunyai aura di masyarakat, orang-orang tokoh-tokoh pergerakan termasuk yang menarik untuk dilukis oleh Basuki Abdullah, atau tokoh-tokoh di masyarakat yang terkenal itu Basuki Abdullah sangat semangat untuk melukisnya. Nah, jadi sebagai contoh, Basuki Abdullah sangat tertarik dengan Bung Karno. Dia sangat mengagumi Bung Karno. Maka suatu saat Basuki Abdullah itu mencari Bung Karno, tapi oleh penjaganya, karena Bung Karno baru rapat, Basuki Abdullah nggak diperkenankan masuk. Tapi Bung Karno akhirnya tahu, lalu akhirnya boleh masuk. Akhirnya mereka berdua ketemu, akhirnya Basuki Abdullah membuat sket wajah Bung Karno dari samping. Akhirnya lukisan itu oleh Bung Karno digulung, terus Bung Karno rapat lagi, Basuki Abdullah pulang. Akhirnya dua orang ini sangat akrab sekali, di mana Basuki Abdullah pameran, Bung Karno selalu datang dan biasanya selalu ngambil satu lukisan. Nah, suatu saat Bung Karno ini dibuang ke ND oleh pemerintah penjajah. Akhirnya Bung Karno kirim surat pada Basuki Abdullah, "Bas, bahwa saya dikasih lukisan Bas nih." Akhirnya dibuatlah lukisan gambar wanita pakai pastel kayak gitu buat Bung Karno waktu di sini. Terus
Basuki Abdullah juga melukis beberapa kali Bung Karno itu dengan gurisan-gurisan yang spontan. Basuki Abdullah itu sangat hebat sekali dengan lukisan-lukisan sketnya, secara spontan tapi terarah. Nah, suatu saat dari kerajaan Thailand itu tahu yang melukis siapa nih yang melukis Istana Negara Jakarta. Oh, itu yang lukis ini, lukis saya Basuki Abdullah. Akhirnya tertarik, akhirnya Basuki Abdullah itu diboyong ke Muang Thai atau Thailand untuk melukis keluarga kerajaan Thailand. Di sana Basuki Abdullah itu dihargai sekali, diberi rumah, diberi mobil, pokoknya sebagai harta paling berharga di Thailand. Melukis semua keluarga raja, melukis alam-alam di Thailand, termasuk gajah-gajah, pemandangan alam di Thailand. Dan karena Basuki Abdullah itu memandang Thailand itu ya hampir sama dengan Indonesia, maka kadang-kadang lukisan-lukisan yang diciptakan di Thailand itu kadang-kadang seperti lukisan-lukisan di Indonesia. Cuma bedanya kalau Basuki Abdullah pas melukis gajah itu agak berbeda dengan pemandangan di Indonesia. Basuki Abdullah juga suka melukis legenda-legenda Indonesia, sehingga orang-orang Thailand sana tahu cerita-cerita tentang Indonesia karena gara-gara Basuki Abdullah itu melukiskannya, seperti pertarungan antara Rahwana dengan Rahwana mencuri Sinta, bertarung dengan Jatayu, diteladung sama Jatayu. Lalu pertarungan, akhirnya Jatayu kalah, akhirnya Jatayu jatuh ke tanah sebagai pahlawan. Lalu lukisan tentang Jakatarub. Jakatarub itu menggambarkan 7 bidadari yang mandi di sungai. Terus di situ Joko Tarub mencuri pakaiannya dari salah satu bidadari itu. Nah, di sini banyak pelukis yang merasa cemburu dengan Basuki Abdullah. Melukis kok telanjang gitu, tidak. Apalagi 7 sisan. Padahal lukisan-lukisan itu sangat indah menurut para pengamat, dengan geliat-geliat dari objek-objek yang dilukis bidadarinya itu, kok bisa melukis begitu? Ternyata Basuki Abdullah memakai model wanita telanjang sungguhan. Mereka terus saling berbisik-bisik, enak melukis wanita 7 sekaligus. Tapi ternyata tidak. Basuki Abdullah cuma memakai satu model, cuma posenya berbeda-beda. Diabani Basuki Abdullah untuk bergerak. Di saat gerakan itu pas, suruh berhenti. Lalu kemudian dilukis dari belakang, dari samping, dan sebagainya. Itu cerita tentang Jakatarub. Ada juga yang Prasopan melukis telanjang. Lalu ilah Basuki Abdullah, kalau lukisan saya bidadarinya pakai sarung, ya nggak ada yang nonton. Ya, mereka berdalih masing-masing. Terus lukisan yang lain antara lain Hanuman disuruh Rama Wijaya untuk memberi cincin ke arah Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Dan di sini juga cerita pewayangan juga diperkenalkan oleh Basuki Abdullah di sana. Bahkan Basuki Abdullah sendiri itu merasa sebagai Rahwananya Indonesia. Rahwana Indonesia seakan-akan duta seninya Indonesia ke mancanegara, seperti duta kerajaan Ramawijaya yaitu Hanuman ke Alengka-Diraja atau ke luar negeri yang lain. Terus saking Basuki Abdullah itu terkenalnya di Thailand dan sangat dekat dengan keluarga raja, maka Basuki Abdullah dikasih penghargaan gelar
Papuru atau apa itu gelar tertinggi di Thailand sebagai penghargaan dari kerajaan. Nah terus pas pemilihan gadis-gadis cantik di Thailand atau ratu kecantikan di Thailand, salah satunya jurinya adalah Basuki Abdullah. Nah di sini Basuki Abdullah berperan seperti Joko Tarubnya Indonesia. Kalau Joko Tarub tuh mengintai bidadari cantik di telaga, kalau Basuki Abdullah mengintai gadis-gadis cantik di panggung pemilihan ratu kecantikan. Di situ di antara para peserta itu ada wanita yang namanya Nataya Nariat ikut kontes itu, tapi tidak mendapat nomor apapun juga. Tapi di bawah panggung Basuki Abdullah sangat tertarik dengan wanita itu, akhirnya diperistri oleh Basuki Abdullah yang kala itu Nataya itu masih belasan tahun, berapa 17 atau berapa tahun, Basuki Abdullah sudah 48 tahun. Yang akhirnya suatu saat diboyong ke Indonesia dan mempunyai putri satu namanya Sidawati. Sida itu artinya jadi. Sidawati. Terus Basuki Abdullah ini juga menarik di kerajaannya Marcos pas datang ke Thailand, siapa yang lukis bagus sekali ini? Lukis saya Basuki Abdullah, boleh dong lukis di kerajaan yang Marcos sana. Akhirnya di situ Basuki Abdullah suruh melukis langsung, jadi di situ Imelda Marcos. Lukisan sangat bagus. Basuki Abdullah diboyong sana, berapa bulan itu melukis sana, sangat dikagumi Basuki Abdullah di sana. Lalu pulang ke Indonesia, kadang-kadang ya terus pulang ke Indonesia berapa bulan, kembali ke rumahnya yang di Thailand yang dikasih oleh kerajaan itu. Di Thailand berapa bulan, di Indonesia berapa bulan gitu. Tapi kabarnya sekarang yang di Thailand itu rumahnya ditinggali oleh istri, kerabat istrinya Basuki Abdullah, si Nataya Nariat. Nah terus akhirnya kerajaan Brunei pengen sekali dilukis oleh Basuki Abdullah. Tapi pada waktu itu belum ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Setelah ada hubungan diplomatik, akhirnya Basuki Abdullah datang ke Brunei Darussalam. Basuki Abdullah begitu datang heran, di Brunei kok gak ada gedung lebih tinggi dari dari masjid. Semuanya di bawah masjid semua. Dan di sini nggak ada angkutan. Oh ternyata Brunei Darussalam yang kaya raya itu tidak butuh angkutan. Ternyata kelihatan nelayan itu dari luar kelihatan jelek, tapi dalamnya bagus dan punya mobil pribadi semua. Rakyatnya dibayar semua. Karena diibaratkan di Brunei itu hidup di atas sebotol minyak. Jadi kaya raya dengan rajanya yang kendaraannya sangat mewah, ada lapisan emasnya. Basuki Abdullah suruh melukis di Brunei Darussalam, semua sekali, sampai lukisan-lukisan yang tergantung di istana Brunei itu dicopot diganti dengan Basuki Abdullah. Bukan itu saja kebanggaan Basuki Abdullah, tetapi Basuki Abdullah lebih bangga lagi karena hubungan antara Brunei dengan Indonesia, gara-gara dia menjadi lukis di sana itu menjadi bagus. Nah, di sini Basuki Abdullah itu ditawari oleh Mbok, kamu jadi duta besarnya sini. Basuki Abdullah cuma terkekeh-kekeh karena Basuki Abdullah aku nggak pernah ngurusi politik, tapi kalau perdagangan saya lebih agak tahu Basuki Abdullah itu. Maka Basuki Abdullah mau untuk Nortanio atau apa itu memperdagangkan, mengiklankan pesawat Nortanio itu Basuki Abdullah baru mau. Lukisan Basuki Abdullah yang terkenal yang lain adalah Nyiro Kidul,
gambar Nyi Roro Kidul. Pada suatu saat Basuki Abdullah itu bertapa di Gua Langse. Nah, pas matahari di atas laut selama 2 sekon, kata Basuki Abdullah, dia melihat ada wanita berjalan di atas air laut selama 2 sekon pakai selendang hijau. Yang dipercaya itu adalah Nyi Roro Kidul. Maka seakan-akan Basuki Abdullah itu merasa mendapat dawuh untuk melukis Nyi Roro Kidul. Nah, Basuki Abdullah itu biasanya terus mencari wanita cantik yang dirasa secantik Nyi Roro Kidul dijadikan objeknya. Lalu dibuatlah lukisan-lukisan Nyi Roro Kidul. Tapi anehnya 3 atau 4 objeknya itu mengalami nasib sial semua yang dijadikan modelnya itu. Menurut Basuki Abdullah, ada yang kanker payudara terus meninggal, ada yang ini. Akhirnya Basuki Abdullah, wah ini ada apa-apanya ini berarti. Akhirnya Basuki Abdullah tidak mau lagi memakai model, tapi memakai imajinasi Basuki Abdullah sendiri untuk melukis Nyi Roro Kidul. Salah satu lukisannya yang sangat terkenal, lukisan Nyi Roro Kidul itu dipasang di Samudra Bay Hotel di Jawa Barat, di kamar 308. Yang kamar itu katanya tidak disewakan untuk yang lain, khusus untuk mereka yang mau tirakat ketemu dengan Nyi Roro Kidul. Basuki Abdullah itu terkenal suka melukis wanita cantik. Wanita cantik biasanya kadang dilukis telanjang oleh Basuki Abdullah. Jadi banyak sekali lukisan-lukisan wanita cantik oleh Basuki Abdullah. Biasanya Basuki Abdullah itu sangat tertarik dengan wanita, karena bagi Basuki Abdullah wanita itu bisa membuat spirit untuk melahirkan karya seni. Maka Basuki Abdullah kalau tertarik kepada suatu model, sekretarisnya yang bernama Bernadetta itu suruh menghubungi model itu untuk datang ke studinya untuk dilukis. Kadang-kadang Basuki Abdullah juga melukis tokoh-tokoh yang menonjol di masyarakat. Misalnya seperti Ateng. Basuki Abdullah itu tiba-tiba pengen melukis Ateng. Maka kemudian sama Basuki Abdullah sama sekretarisnya itu Bernadetta, tolong dicari nomor teleponnya Ateng, panggil untuk saya lukis di sini. Maka kemudian dilukislah, setelah pelawak Ateng itu datang, dilukislah oleh Basuki Abdullah. Begitu Basuki Abdullah itu kadang-kadang timbul ide-idenya secara spontan. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan komen. Nanti akan saya balas komen-komennya. Semangat art!